Dan di sini menunjukkan pada multitester adalah 12,5, berarti daya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Untuk edisi kali ini saya kedatangan bit dimana keluhan dari customer atau pasien adalah pada saat jalan sering mati atau suka mati pada motor bitnya. Tapi untuk lebih lanjutnya atau langkah selanjutnya, sebelum kita mulai sharing ini, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan selalu lafal alhamdulillahirabbil alamin. Dengan selalu kita bersyukur semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, keselamatan dan kelebihan rezeki. Dan teman-teman yang di sana pula saya doakan selalu diberi kesehatan dan kelebihan rezeki pula. Oke, langsung saja kita lakukan analisa apa penyebab daripada motor Beat ini selalu mati pada saat di tengah jalan. Kita akan cek dulu pada milnya, apakah ada kedipan pada mil. Ini tidak ada pada saya kontak, tapi kita harus melakukan jumper dulu untuk mengetahui apakah ada kedipan mil yang menyala pada lampu ini. Oke, langsung kita lakukan penjemperan. Kita menuju pada DLC untuk bit, yang berada di bawah akinya atau DLC nya di pinggir aki. Kita cari warna hijau dan coklat, kita jumper dulu agar untuk mengetahui apakah mil itu menyala sebagai penyebab daripada matinya motor tersebut, sebagai penyebab. Oke, setelah kita jumper begini, kita akan mengetahui apakah mil tersebut akan menyala. Kita kontak on dulu. Di sini ada kedipan, kita coba hitung 1, 2, berarti 1 panjang 2 pendek kedipannya. Kalau pada Honda, Beat, Vario, Scoopy adalah kode 12 yang menyatakan ada kesalahan pada sensor injektor atau pada injektornya. Oke, untuk melangkah lebih lanjut kita akan analisa, cek bagaimana penyebab atau penyebab dasar daripada injektor itu bermasalah. Kita akan buka dulu pada joknya ini. Oke teman-teman, untuk analisa berikutnya adalah apa penyebab daripada mil itu menyala. Itu ada beberapa faktor penunjang dimana mil itu bisa menyala. Kita akan melakukan analisa satu persatu pada tahap-tahapannya. Yang pertama adalah saya akan coba cek full pump. Adalah pertama yang harus kita lakukan pengecekan full pumpnya. Apakah memang benar full pump tersebut sebagai penyebab, karena dimana apabila di injektor tidak ada tekanan bahan bakar maka injektor tersebut akan menunjukkan tanda-tanda mil itu menyala. Kita akan cek dulu pada injektornya, kalau berbunyi berarti aman. Ini suara berdenging berarti full pump tidak ada masalah. Kalau full pump mati, kita harus cek pada kabel-kabelnya atau tikus atau apa sebabnya. Tapi di sini full pump berfungsi dengan baik, yaitu bisa berdengung, berarti dinyatakan full pump tersebut masih bagus. Karena full pump bisa juga sebagai awal indikasi adanya mil pad itu menyala atau kesalahan pada injektor. Kemudian langkah kedua adalah memeriksa konektivitas daripada kabel cop yang berada di injektor. Ini harus kita cek apakah
aliran strom pada injektor tersebut masih bagus atau tidak. Untuk standar stromnya adalah minimal 11 volt. Untuk pengecekan ini kita menggunakan atau saya menggunakan multi tester untuk mengetahui daya kelistrikan pada cop injektor ini. Untuk pemeriksaan tegangan pada injektor, ini adalah tahap yang kedua yang harus dilakukan dalam pengecekan mil itu menyala. Kita akan cek dulu berapa tegangan pada injektor tersebut. Ini karena tidak ada yang megang kameranya, jadi untuk pemandangan kurang bagus. Oke. Untuk pengecekan pada sumber plus atau aliran plusnya adalah kabel berwarna hitam strip putih, hitam strip putih. Ingat-ingat, hitam strip putih, strip putih. Kita colok dengan menggunakan jarum pentul. Oke, setelah begini kita akan lakukan pengecekan, tapi kontak di on kan dulu. Oke, setelah kontak on kita akan melakukan pengecekan berapa daya pada injektor ini. Kalau menunjukkan 12 berarti arus itu aman, atau kurang dari atau 11 volt minimal. Dan di sini menunjukkan pada multitester ada 12,5, berarti daya pada aliran strom yang menuju injektor adalah aman, melebihi dari standar. Oke, kita akan lanjut untuk langkah yang kedua. Matikan kontak dulu dan kita cabut jarum pentolnya, yaitu mengukur tegangan, atau tahap ketiga adalah mengukur tegangan pada tahanan injektornya adalah minimal 11 sampai 13 ohm. Kita cek dulu. Yang dicek adalah pada pin injektornya. Ini jarumnya injektornya tidak kelihatan. Yang dicek adalah dalaman pin, 2 pin pada injektor yang harus kita colok untuk mengetahui tahanan pada injektor tersebut minimal 13 pada suhu 24 derajat. Kita akan colok dulu. Agak sulit. Oke, pada multi menunjukkan 13,4, berarti injektor dinyatakan aman atau tidak rusak. Itu adalah langkah ketiga. Kemudian kita akan tahap terakhir, yaitu atau tahap keempat, menguji konektivitas daripada kabel yang berasal dari ESU atau ECU. Untuk kabel ECU yang menuju ECU adalah kabel berwarna merah muda, strip biru, merah muda, strip biru. Kita akan mengecek kabel pada injektor yang berasal dari ESU, yaitu merah muda, strip biru. Kita perjelas dulu gambarnya. Oke, ini merah muda, strip biru, dan kita akan hubungkan dengan kabel yang berasal dari ESU pula, yang berjumlah 32 pin ESU nya, tapi kita akan colok
pada kabel merah mudanya. Kita lanjut lepas daripada soket yang berasal dari ESU. Kita cari kabel yang berwarna merah muda strip biru, kita hitung dan kita colok dengan jarum pentol untuk melakukan pengecekan. 1 2 3 4 5 6, berarti pin yang ke-6. 1 2 3 4 5 6 kita colok begini menggunakan jarum pentol. Oke. Dan pada cap injektornya kita juga melakukan pencolokan sebagai pengecekan konektivitas, apakah kabel tersebut putus tengah jalan atau tidak. Oke, setelah kedua-duanya kita kasih jarum pentol, kita akan cek dengan multitester pula apakah ada konektivitas. Kalau angkanya berubah, ini 1, kalau berubah berarti kabel tersebut aman. Kita tempelkan dulu. Ini ada perubahan, berarti perubahan angka, berarti konektivitas pada kabel biru mudanya bagus. Berarti pada tahap keempat tersebut 1 sampai 4 tadi dinyatakan bagus. Tapi kenapa bisa timbul kedipan? Ini adalah pertanyaannya. Di sini sebagai kesimpulan analisa adalah turunnya daripada tegangan daripada baterai. Tapi pada saat pengecekan tadi masih standar 12, sekian. Oke teman-teman, sebagai analisa tadi bagaimana mil itu menyala pada lampu milnya yang menunjukkan injektor itu bermasalah. Kesimpulan penyebabnya adalah dari perkiraan saya karena tegangan pada aki itu tiba-tiba ngedrop pada saat perjalanan. Itu kemungkinan bisa terjadi karena akinya kemarin atau tadi sudah saya melakukan pengisian ulang, sehingga daya pada aki tersebut bisa maksimal mencapai 12, sekian. Itu sudah menunjukkan standar, karena kemarin masih atau kisaran di bawah 10 volt. Jadi kesimpulan saya adalah aki itu sebagai penyebab daripada motor itu mogok atau lemahnya tegangan dari aki, karena kiprok tidak bisa mendukung maksimal tegangan daripada 12 volt tersebut. Untuk mengatasinya adalah kita melakukan reset biasa agar kedipan pada lampu mil itu bisa hilang. Oke, sekian dulu untuk sharing kali ini. Itu adalah tahapan-tahapan daripada pengecekan atau apabila ada kedipan 12 pada mil yang menunjukkan injektor bermasalah. Dan kesimpulannya tadi yang saya simpulkan adalah aki sebagai penyebab masalah karena akinya tiba-tiba ngedrop pada saat jalan, dan sudah saya melakukan charger ulang. Oke, terima kasih untuk sekian pada edisi kali ini, sharing kali ini. Apabila ada kekurangan dalam analisa daripada timbulnya kode mil itu menyala, karena pada analisa tersebut tidak ada kerusakan komponen yang mendukung sebagai penyebab mil itu menyala. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk edisi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari saya.
Sampai berjumpa kembali dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.